Hello everyone. Di dalam video ini, saya mau tunjukkan dari Alkitab, khususnya dari buku Yohanes 14, tanpa menggunakan kutipan Roh Buat, bahwa Roh Kudus adalah Kristus, bukan oknum ilahi ketiga di surga yang namanya Roh Kudus. Dari ayat-ayat ini, kita akan melihat bahwa yang Kristus katakan ialah bahwa Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Kalau kita mengizinkan firman Tuhan mengartikan firman itu sendiri, maka kita akan mengetahui apa yang benar dan akan menolak semua ajaran yang bertentangan dengan apa yang dengan jelas diungkapkan di dalam kitab sucinya. Kita mulai di ayat 16, di mana Kristus menjanjikan kepada murid-muridnya penghibur yang lain atau another comforter, yaitu Roh Kudus, yang akan dikirim setelah Kristus kembali ke surga. Lalu Kristus katakan, setelah Roh Kudus dikirim nanti, Dia, yaitu Roh Kudus, akan berdiam atau abide bersama murid-muridnya. Di ayat 17 dikatakan, Roh Kudus yang adalah penghibur yang lain adalah the Spirit of Truth atau Roh kebenaran. Lalu Kristus katakan, kamu mengenal Dia, yaitu Roh Kudus, karena Dia sekarang berdiam bersamamu dan akan berdiam di dalam hatimu nanti. Dengan jelas Kristus katakan bahwa penghibur yang lain sekarang berdiam bersama murid-muridnya. Yang sekarang sedang berdiam bersama murid-muridnya adalah Kristus. Karena di ayat 25 Kristus katakan kepada murid-muridnya, hal-hal ini aku ucapkan kepadamu sementara aku hadir bersamamu sekarang. Present with you artinya sekarang hadir bersamamu. Kita tahu yang nanti akan hadir adalah penghibur yang lain. Lalu Kristus katakan, Dia, yaitu penghibur yang lain, sekarang berdiam bersamamu. Artinya yang nanti akan hadir adalah yang sekarang sedang hadir bersama murid-muridnya, yaitu Kristus. Lalu Kristus katakan di ayat 17, Dia yang sekarang berdiam atau hadir bersamamu, nanti akan berdiam di dalammu. Kristus yang sekarang berdiam bersama murid-muridnya, nanti akan berdiam di dalam murid-muridnya. Artinya, yang berdiam nanti di dalam murid-muridnya adalah yang sekarang yang sedang berdiam bersama murid-muridnya, yaitu Kristus. Artinya, Roh Kudus adalah Kristus. Kristus adalah Roh Kudus. Di ayat 16, Kristus katakan, penghibur yang lain nanti akan diberikan. Dan di ayat 17, penghibur yang lain adalah yang akan berdiam di dalam murid-muridnya. Waktu Kristus berbicara kepada murid-muridnya, penghibur yang lain belum diberikan, tetapi akan diberikan nanti. Di ayat 18, Kristus katakan mengenai yang akan diberikan nanti, yaitu penghibur yang lain. Dia katakan, Aku akan datang kepadamu. Dengan jelas, yang Kristus katakan adalah, yang akan datang nanti adalah Aku, yaitu dirinya sendiri, bukan oknum ilahi selain dirinya sendiri. Dia yang nanti akan dikirim adalah Aku yang nanti akan datang, dan adalah Aku yang sekarang sedang berdiam dengan murid-muridnya. Lalu Kristus katakan, namun sebentar lagi, dengan kata lain, nanti, dan kita tahu yang nanti akan datang adalah Roh Kudus. Artinya, nanti dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku nanti. Aku yang nanti dilihat murid-muridnya adalah Aku yang sekarang berdiam bersama murid-muridnya, yaitu Kristus. Lalu Kristus lanjut di ayat 22 dikatakan, pada hari itu kamu akan mengetahui bahwa Aku dalam Bapa-Ku, dan kamu dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Aku yang dwell bersamamu sekarang di ayat 17, adalah Aku yang nanti akan berdiam di dalam kamu di ayat 17 dan di ayat 20. Dan yang akan datang kepadamu di ayat 18. Penghibur yang lain yang akan dikirim di ayat 16 lah Dia yang akan berdiam di dalam murid-muridnya di ayat 17 dan ayat 20, yang adalah Aku yang akan datang nanti di ayat 18. Dia adalah Aku yang adalah Roh Kudus, yang adalah penghibur yang lain, yang sekarang berdiam bersama-sama murid-muridnya, dan yang akan berdiam di dalam murid-muridnya nanti. Yang akan nanti adalah yang sedang sekarang bersama murid-muridnya. Lalu di ayat 21 Kristus katakan, Aku akan mengungkapkan diriku kepadamu.
Yang akan mengungkapkan dirinya bukan oknum ilahi ketiga di surga yang namanya Roh Kudus, tetapi Kristus yang adalah Roh Kudus itu. Karena kita tahu hanya ada satu Lord, yaitu Jesus Christ. Dan satu Lord itu adalah Roh itu. Jesus Christ adalah that Spirit. Murid-murid mengerti bahwa yang akan mengungkapkan dirinya nanti adalah Kristus. Yang mereka tidak mengerti ialah bagaimana Kristus mengungkapkan dirinya nanti, bukan siapa yang akan mengungkapkan dirinya nanti. Kristus ajarkan bahwa Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Murid-muridnya mengerti dan mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Kristus. Pertanyaannya, mengapa yang mengaku sebagai murid-muridnya di akhir zaman mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ilahi ketiga di surga dan menyangkal bahwa Roh Kudus itu adalah Kristus? Kalau kita izinkan Alkitab untuk menjelaskan dirinya sendiri, kita tidak perlu menerima ajaran apapun yang bertentangan dengan apa yang dengan sangat jelas diungkapkan Kristus di dalam kitab sucinya. Sekarang saya mau baca lagi dari ayat 16. Penghibur yang lain, yang adalah Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya, adalah Kristus yang pada saat itu dikenal murid-muridnya dan yang juga sedang hadir bersama mereka, dan yang akan berdiam di dalam mereka nanti setelah diberikan. Yang sedang berdiam bersama-sama murid-muridnya adalah yang akan datang nanti, yang sebentar lagi akan berdiam di dalam murid-muridnya. Dan yang sekarang sedang berdiam bersama murid-muridnya akan mengungkapkan dirinya sendiri kepada murid-muridnya nanti. Yang mana murid-muridnya mengerti dengan benar bahwa yang sedang berbicara dengan mereka adalah yang akan mengungkapkan dirinya kepada mereka nanti. Kristus yang sedang berbicara kepada murid-muridnya adalah Roh Kudus yang nanti akan berdiam di dalam murid-muridnya. Kristus adalah penghibur yang lain bentuknya, namun adalah Kristus, yaitu guru mereka. Roh Kudus adalah Kristus dalam bentuk yang tidak kelihatan, namun adalah dirinya sendiri. Sementara tubuh kemanusiaannya yang dapat dilihat bentuk tubuhnya berada di surga bersama Bapanya. Roh Kudus bukan oknum ilahi ketiga di surga yang namanya Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan Anak yang kudus. Karena Bapa dan Anak adalah kudus. Rohnya Bapa dan Anak adalah kudus, dengan kata lain, Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan Anaknya yang kudus, bukan oknum ilahi ketiga di surga yang namanya Roh Kudus. Penghibur yang lain yang adalah Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan Kristus yang kudus, yang akan datang nanti dan akan berdiam dengan murid-muridnya di dalam murid-muridnya. Rasul Paulus menulis di buku Roma 8 ayat 9, dia katakan, "Kamu tidak hidup dalam daging, tetapi dalam roh, karena roh Bapa berdiam dalam kamu. Tetapi jika roh Kristus tidak di dalam kamu, maka kamu bukan miliknya." Ayat ini mengajarkan bahwa rohnya Bapa adalah rohnya Anak yang kudus. Kesimpulannya, berdasarkan apa yang Kristus ajarkan ialah Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan rohnya Anak yang berdiam di dalam murid-muridnya, bukan oknum ilahi ketiga di surga yang namanya Roh Kudus. To God be the glory.